wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lola Sahrani bersama rekan-rekan saya. Di sini kami hadir dalam segmen wawancara khusus dengan beberapa pendidik yang telah mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan. Mari kita dengarkan pandangan beliau mengenai tantangan dan peluang dalam mengajar di era digital ini. Selamat siang, Mbak. Saya Lola Sahrani bersama Bapak Gilang Satya Permana, guru penjas di Sekolah SMA Negeri 1 Jalaksana. Hari ini kita akan membahas pentingnya pendidikan jasmani bagi siswa. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk berbagi informasi. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Di mana pertama kali Bapak mengabdikan diri sebagai guru? Untuk pertama kalinya Bapak satu-satu jasmana. Pada saat itu Bapak awalnya PPL dulu, terus langsung diangkat menjadi guru di SMP. Kapan pertama kali Bapak mengajar di sekolah ini sebagai guru olahraga? Bapak di sini dari tahun 2014 Bapak sudah mengajar di sini sampai sekarang di 2024 sudah hampir 10 tahun kurang lebih. Lama juga ya Pak? Ya, sama. Bapak juga di sini memegang eskul futsal juga. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa rekan pertama Bapak saat Bapak pertama kali mengajar di sekolah ini yang hingga saat ini masih berteman dengan Rekan Bapak pertama kali di sini itu Ibu Yani ya. Ibu Yani itu senior Bapak lah bisa dibilang. Jadi rekan pertama Bapak Ibu Yani dengan almarhum waktu itu, almarhum Bu Aisyah, guru geografi. Cuman dia sakit. Waktu itu sakitnya hampir kurang lebih berapa bulan ya, dan mungkin ya Allah berkehendak. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang Bapak lakukan untuk membuat pelajaran olahraga tetap menyenangkan walaupun bukan saat berada di lapangan, saat praktek saja? Untuk di olahraga ya, untuk menyenangkan itu pertama itu di saat di lapangan atau di kelas. Di kelas paling untuk menyenangkan itu paling sekarang kebanyakan guru itu harus ada eksekusi supaya anak tidak jenuh, apalagi kalau olahraga memang difokuskan kita di lapangan. Jarang kalau olahraga itu di dalam kelas, kecuali kalau memang olahraganya olahraga senam lantai ya. Tapi itu pun senam lantai harusnya dilakukan di lapangan. Tapi kebanyakan kalau memang siswa putri kebanyakan kan kalau di lapangan suka malu, atau memang dia malu dengan rekan lainnya, jadi tidak mau melakukan. Tapi kalau di kelas mereka mau melakukan. Berarti tidak terlalu menonton pada materi. Ya, betul. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana perasaan Bapak setelah sudah beberapa tahun mengajar di sini? Perasaan dia pasti sangat senang dan bangga ya, Bapak sudah hampir 10 tahun di sini. Bapak juga sudah merasa ini sudah bagi Bapak ini rumah Bapak ya. Jadi intinya tidak tahulah Bapak harus gimana juga kalau nanti Bapak harus mengajar di luar selain SMA. Mungkin banyak siswa yang merasa kehilangan juga. Bisa dibilang gitu, bisa dibilang gitu. Ya termasuk saya juga. Ya mudah-mudahan masih bisa bertahan lah di SMA 1 Jalaksana.
sampai mungkin bisa dibilang sampai pensiun di sini atau mungkin ya sampai pensiun lah. Amin. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yang terakhir adalah mengapa Bapak memilih menjadi guru olahraga ketimbang guru mata pelajaran lain? Mungkin karena Bapak memang basicnya di olahraga, Bapak juga kan bisa dibilang masih sampai sekarang masih bisa dibilang atlet sepak bola ya, meskipun sekarang Bapak tidak fokus ke atlet, sekarang Bapak fokusnya ke jadi guru. Jadi Bapak mengambilnya basicnya ya penjas, nggak mungkin dong Bapak ngambilnya basicnya itu nanti nggak nyambung dengan hobi Bapak. Terima kasih atas kesediaan Bapak sudah bersedia di wawancara ini. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, Saya Raihusna bersama Ibu Rika, guru kimia di Sekolah SMA Negeri 1 Jelaksana. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk berbagi informasi. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang membuat Ibu memilih mengajar pelajaran kimia dibandingkan mata pelajaran yang lain? karena pelajaran yang ibu tempuh di sini memang harus kimia, jadi ya mau nggak mau harus kimia. Mengapa Ibu memilih mengajar kimia di tingkat pendidikan tinggi? Karena sekarang ibu yang diampunya memang untuk tingkat SMA atau SMK sederajat. Kapan Ibu merasa paling tertantang dalam mengajar kimia? Tantangnya di saat anak-anak sudah mulai kritis untuk menjawab atau bertanya tentang materi soal-soal kimia yang agak sedikit sulit. Jadi itu merasa tertantang sekali dan ibu juga butuh pembelajaran lebih lanjut. Bagaimana pendapat Ibu tentang siswa atau siswi di SMA Jelaksana yang tidak menyukai pelajaran kimia? Ibu akan terus berusaha berupaya supaya anak tersebut bisa menyukai kimia dengan cara apapun. Yang penting anak menyukai dulu, baru ibu bisa masuk mendalami materi yang akan disampaikan. Di mana Ibu mendapat inspirasi untuk membuat pelajaran kimia menarik? Inspirasinya banyak sekali ya di sini. Di SMA Jalaksana itu gurunya sudah mempunyai kelompok belajar. Jadi kelompok belajar bagi guru-guru yang bisa sharing, membicarakan supaya mata pelajaran yang tidak disukai anak-anak itu menjadi menarik. Siapa siswa yang paling berkesan yang pernah Ibu ajar? Siswa sekarang kelas 12 M10 itu anak-anaknya luar biasa istimewa dan memang jadi inspirasi buat ibu karena memang yang tadinya dia nggak suka menjadi suka. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya Dafon Maulana sama Bapak Diki, guru PAI di sekolah ini. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang membuat Bapak memilih mengajar pelajaran PAI dibandingkan mata pelajaran yang lain? Baik, terima kasih gurunya karena sudah ngobrol sekali menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Bismillah, yang pertama pertanyaannya adalah apa yang membuat Bapak milih mengajar PAI gitu ya? Baik, memilih pelajaran itu kan karena memang sudah
sudah jadi aturan ketentuan. Kebetulan Bapak juga kuliahnya di Kabupaten. Ya. Kemudian Bapak yang itu juga alhamdulillah mungkin sudah akhirnya berkesempatan juga belajar di pendidikan anak formal pesantren. Nah, berangkat dari hal itu kemudian mungkin pada umumnya takdir yang membawa Bapak sampai ke sini, Bapak bisa masuk kuliah kedua, kemudian di jurusan pendidikan agama Islam, dan mungkin ini juga bagian dari takdir Bapak sehingga bisa mengajar di sini, ketemu sama kalian, belajar bareng-bareng tentang urusan agama, termasuk pendidikan Islam. Jadi lebih ke apa ya? Karena memang bidangnya basic pendidikan ya di sini. Kedua itu mengapa Bapak memilih mengajar PAI di tingkat pendidikan ini? Ya, sampai ayat. Ini menarik pertanyaannya karena setiap jenjang itu punya tantangannya masing-masing. Di sekolah dasar tantangannya beda. Di sekolah menengah juga alhamdulillah sudah sempat ngajar di SMP, tantangannya berbeda. Nah, mengajar di SMA sebetulnya lebih asik. Kenapa? Karena di usia SMA itu pembelajaran sudah bisa luas. Anak sudah bisa berpikir abstrak, sudah bisa merefleksi. Jadi kreativitas kita sebagai guru pun terasah di sini. Jadi tantangan untuk guru yang jihadnya guru adalah bagaimana caranya membawa anak sampai kepada pemahaman pelajaran yang memang menjadi tujuan pada waktu itu. Jadi kita tujuannya apa nih, anak belajar bab ini, materi ini. Nah, itu bisa dikreasikan karena kalau anak SMA kesannya sudah mulai dewasa, sudah fleksibel. Artinya dibawa belajar dengan metode apapun mereka bisa mengikuti, sehingga lebih enjoy lagi, lebih luas cakupannya kalau SMA. Karena sudah mulai dewasa. Baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu kapan Bapak merasa paling tertantang dalam belajar? Tentu ya, kalau misalkan PAI itu kan berbicara konteks kehidupan. Artinya kehidupan siswa di sini, kebiasaan mereka, perilaku mereka itu sebetulnya menjadi tugas guru, khususnya guru PAI. Tentang bagaimana Bapak memperhatikan kondisi siswa, bagaimana dinamika pergaulannya seperti apa. Ketika kami sebagai guru melihat ada hal-hal yang memang kurang berkenan, apalagi hubungannya dengan akhlak, dalam lingkungan agama, justru itu jadi hal yang menantang. Oh, anak butuh ini, anak butuh dikasih masukan, anak butuh dikasih pemahaman. Jadi tantangan tersebut muncul ketika memang kita melihat ada fenomena yang terjadi di anak atau di lingkungan sekolah ini yang menurut kita itu butuh sentuhan agama. Lanjut pertanyaan. Bagaimana pendapat Bapak tentang siswa atau siswi yang tidak melaksanakan kewajiban seperti tidak menunaikan ibadah sholat dan tidak mengikuti tadarus saat pagi sebelum kalian memulai? Tanggapan Bapak adalah kami selaku pendidik ya, bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Kalau mengajar berarti hanya sebatas memberitahu saja, hanya memberikan pengetahuan saja. Kalau sudah mendidik berarti menyeluruh, lebih kompleks, membimbing dan mengarahkan. Ketika masih ada fenomena seperti itu ya, maka kewajiban kami sebagai pendidik adalah harus mengarahkan, membina, dan memberikan anak supaya bagaimana caranya melakukan hal yang memang seharusnya mereka lakukan. Di mana Bapak mendapat inspirasi untuk membuat pelajaran KI yang menarik? Banyak ya, bisa lewat obrolan dengan mereka guru, atau mungkin dari seminar-seminar, dari pelatihan-pelatihan yang diikuti, atau mungkin kita melihat ataupun membaca dari sumber-sumber aja dari buku gitu.
banyak sekarang banyak orang yang bisa menginspirasi, atau mungkin kita kebetulan ikut pelatihan atau seminar itu juga bisa membuat kita punya ide atau mengembangkan gagasan-gagasan sehingga kegiatan belajar di sekolah bisa bervariasi, bisa jadi inspirasi lah gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu siapa siswa atau siswi yang paling berkesan yang pernah Bapak ajar? Kalau nanya siapa, banyak ya, alhamdulillah. Kita kan mengajar di SMA Jalaksana, nama belajarnya selama ini itu cenderung anak lah. Kalau yang anak banyak ya. Yang kelas 11 sekarang juga alhamdulillah kita semua 11 banyak yang jadi mungkin tidak ada jawaban secara spesifik. Intinya Bapak menganggap kalian semua adalah anak Bapak dan tugas Bapak adalah mendidik, membina, membimbing supaya kalian menjadi lebih baik. Oke, demikian wawancara kami hari ini bersama Guru Pak Diki. Semoga wawasan dan inspirasi yang disampaikan dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Demikian wawancara kami hari ini bersama Bapak Gilang Cahya Permana, Bapak Diki Cahya Nursidik, dan bersama Ibu Rika. Semoga wawasan dan inspirasi